Intensitas pada malam hari ini dipersembahkan kepada Tuhan untuk mohon kedamaian kekal bagi jiwa Bapak Ferdinandus Pogur yang telah dipanggil Tuhan 6 tahun yang lalu. Semoga karena kerahiman Allah ia diampuni semua dosanya dan diperkenankan hidup kekal bersama para kudus di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Pantaslah anak domba Allah yang disembelih itu menerima kuasa dan kekayaan, hikmat, kekuatan, dan hormat. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, hari Minggu terakhir, Minggu ke-34, dirayakan sebagai hari raya Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam. Yesus adalah Raja yang gelarnya berasal dari Allah. Kerajaannya hadir di antara jemaatnya mulai sekarang hingga akhir zaman. Dan mereka yang telah diselamatkan diperkenankan untuk ikut serta dalam perjamuan keselamatannya itu. Sekaligus pada hari Minggu ke-34, gereja juga merayakan sebagai hari orang muda sedunia. Marilah saudara-saudari, kita menyadari di hadapan Allah kita orang berdosa, kita mohon ampun supaya kita diperkenankan untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan kita.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menciptakan alam semesta dengan kekuasaan dan cinta kasih-Mu. Kami mohon, jadikanlah kami umat-Mu yang setia dan berkenan kepadamu seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Raja semesta alam. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat dalam penglihatan waktu malam, nampak seorang seperti anak manusia, datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan Rajaku, agunglah namamu. Alam raya dan makhlukmu, kagum padamu. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tatamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan Rajaku, peraturanmu sangat
menegaskan kekudusan, ya Tuhan, sepanjang masa. Bacaan dari Kitab Wahyu. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah kerajaan yang telah tiba, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau berbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini.
Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Lalu kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita gereja merayakan Hari Raya Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta Alam, sebagai puncak sekaligus penutup tahun liturgi. Hal ini menegaskan bahwa peziarahan rohani kita sepanjang tahun ini berpuncak pada pengakuan Kristus sebagai Raja Semesta. Dialah Sang Raja Diraja yang berkuasa bukan dengan kemegahannya maupun kekuasaannya, tetapi dengan kasih dan kerendahan hatinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang gereja perdengarkan pada minggu ini adalah kisah Yesus yang diadili oleh Pilatus, prokurator Imperium Romanum atau wakil negara kerajaan kekaisaran Romawi. Terasa sangat janggal, bukan? Betapa tidak. Sebab secara sepintas kisah pengadilan ini justru menampilkan Yesus sebagai pesakitan, terbelenggu, lemah, tidak berdaya, dihinakan, dicemooh, bahkan diadili secara brutal. Mana tanda-tanda dia seorang raja? Namun meski Yesus diperlakukan demikian, saat ditanya oleh Pilatus, pertanyaan yang pertama, apakah engkau raja orang Yahudi? Dan pertanyaan kedua, jadi engkau adalah raja? Justru terindikasi bahwa Yesus memang raja, yang juga Yesus sendiri nyatakan siapa dirinya dan bicaranya tentang kerajaannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di hadapan Pontius Pilatus, wakil negara Imperium Romanum ini yang amat berkuasa, Yesus menegaskan bahwa dirinya memang adalah raja, tetapi bukan datang dari dunia ini. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yohanes bab 18 ayat 36. Dengan bersabda demikian, Yesus menegaskan bahwa dirinya memang Raja abadi yang maha kasih, yang tidak akan berakhir kasihnya itu. Jadi bukan raja duniawi yang mengedepankan kekuasaan duniawi yang penuh dengan rekayasa, manipulasi, trik maupun intrik, bahkan intimidasi serta kekerasan, tetapi adalah raja yang menguasai setiap hati yang percaya kepadanya. Itulah Yesus. Saudara-saudari, di hadapan Pilatus, Yesus juga mengatakan, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Yohanes bab 18 ayat 37. Dengan bersabda demikian,
Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah representasi kebenaran. Maka ia datang ke dunia untuk mengajak kita manusia mau bergabung dengan kerajaannya. Kerajaan kebenaran tidak lain adalah kerajaan Allah itu sendiri. Oleh karenanya, bergabung di dalamnya itu berarti menempatkan karakter Allah, yakni karakter kasih, suci, baik, dan benar sebagai ciri utamanya di pusat kehidupan kita. Sedangkan Pilatus merupakan representasi kerajaan duniawi yang penuh kepalsuan dan perekayasaan. Maka ia tidak memiliki nyali untuk bergabung dalam kerajaan kebenaran. Meski ia tahu bahwa ia tidak mendapati kesalahan satupun pada Yesus, bahkan 3 kali ia ungkapkan di hadapan para penuntutnya, "Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini." Yohanes bab 18 ayat 38b, bab 19 ayat 4 dan 6, toh tetap menjatuhkan hukuman penyaliban atas Yesus. Sebuah keputusan yang sangat tragis. Namun tragisnya itu tidak hanya terjadi di tahun 33, 1991 tahun yang lalu, tetapi keputusan tragis di era sekarang pun juga masih sering terjadi. Betapa tidak, bukankah manusia sering terjebak kepada tindakan-tindakan yang benar-benar sungguh nyata adanya karena lebih memilih hidup senang berlandasan kepalsuan ketimbang hidup dalam kebenaran, bahkan malah menjauhi atau membunuh apa yang suci, baik, dan benar demi menggapai sebuah tujuan tanpa tedeng aling-aling menghalalkan segala cara, entah lewat rumor, hoak, fitnah, pengkhianatan, manipulasi, pelanggaran etika, pembodohan, intimidasi, pun pula penindasan dan lain-lain. Dengan penyaliban Yesus, apakah berarti kerajaan kebenaran kalah dengan kerajaan kepalsuan? Sama sekali tidak. Jika kerajaan kebenaran kalah, tentunya kisah tentang Yesus sudah punah sejak abad-abad pertama. Buktinya, hingga detik ini di tahun 2024, faktanya pengikut Yesus tetap terus bertumbuh. 1/3 penduduk bumi ini telah menjadi penganut Yesus. Sebaliknya, bagaimana dengan Imperium Romanum, kekaisaran Romawi yang pada waktu sungguh luar biasa kekuasaannya? Babilonia, Asiria, Mongolia, Abasia, dan masih banyak lagi kerajaan dunia yang pernah tersohor waktu itu, lalu nasibnya sekarang sudah punah tinggal sejarah. Itulah fakta. Tetapi kerajaan Yesus, kerajaan kebenaran, justru tetap lestari hidup dan menjadi acuan untuk segala yang suci, baik, dan benar tidak terbantahkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika pada minggu ke-33 yang lalu gereja semesta memperingati Hari Orang Miskin Sedunia, minggu ke-34 ini selain merayakannya sebagai Hari Raya Tuhan Yesus Kristus Raja Semesta Alam, gereja juga memperingati Hari Orang Muda Sedunia. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pada diri orang muda atau generasi mudalah generasi tua secara otomatis akan tergantikan, tidak bisa tidak. Maka orang muda atau generasi muda merupakan masa depan nusa, bangsa, dunia, dan gereja. Jadi pada diri orang mudalah tumpuan harapan masa depan itu terletak
dan akan terrealisasi. Lalu bagaimana alih generasi dari generasi ke generasi dapat lestari tidak putus apalagi punah? Kuncinya hanya satu, yakni jangan pernah berpisah dari Raja kebenaran yang berkuasa menentukan hidup manusia dan yang ajarannya menjadi acuan dari semua yang baik, suci, dan benar. Itulah kerajaan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka mengacu pada terang Injil hari ini, kita diajak untuk melihat kenyataan hidup kita sehari-hari. Apakah kita telah membiarkan Tuhan merajai hati kita, keluarga kita? Apa tandanya kalau kita memang terajai oleh Allah yang kita imani? Ketika kita hidup dengan rendah hati, ini berarti Tuhan bersemayam di hati. Namun sebaliknya, ketika keserakahan, kesombongan, kearoganan menguasai hati, berarti Tuhan tidak mendapatkan tempat di hati dan hidup kita. Maka cara agar Tuhan tetap bersemayam dan merajai hati adalah kita selalu menyediakan waktu baginya, sekalipun di tengah-tengah aktivitas dan kesibukan harian kita. Kita harus memiliki waktu untuk Tuhan. Jangan sampai kebalikannya, tiada waktu untuk Tuhan. Mari jangan biarkan hati kita menjauh dari Tuhan, apalagi terpisah daripadanya. Mari kita wujudkan tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Marilah saudara-saudari kita bangkit berdiri, kita barui iman kita, secara singkat kita nyatakan bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang kita sengsara dalam pemberian Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, bertiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia datang mengadili orang yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita, Bapa telah memberikan kepada kita pembebasan, pengampunan, dan pendamaian. Marilah kita berdoa supaya keadilan, kasih, dan damai-Nya menjadi bagian kita semua. Umat dimohon untuk menjawab, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi gereja tubuh Kristus, ya Bapa, semoga gereja benar-benar menjadi bukti nyata kehadiran kerajaan Allah di dunia, karena keterbukaan bagi semua orang, karena persatuan serta cinta kasih-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka memiliki kekuasaan di dunia ini, ya Bapa, semoga mereka yang berkuasa sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan hidup bagi semua orang, serta menjunjung tinggi hak asasi dan martabat pribadi manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi orang-orang miskin dan mereka yang kehilangan hak di dunia ini, ya Bapa, semoga kami tekun berjuang dan berbelas rasa membantu orang-orang miskin dan mereka yang kehilangan hak di dunia ini, agar nama-Mu semakin dimuliakan dan diselamatkannya
semakin banyak jiwa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi kita di sini serta seluruh umat Kristiani. Ya Bapa, semoga Roh Kristus hidup di dalam diri kami, sehingga orang-orang yang mengenal kami mengatakan, lihatlah betapa mereka saling mengasihi dan melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, secara khusus pada tanggal 25 November adalah Hari Guru. Ya Bapa, semoga Engkau berkenan melimpahkan rahmat-Mu kepada para guru yang sungguh telah mengabdikan hidupnya untuk pencerdasan kami, umat-Mu, bangsa-Mu, sehingga benar-benar menjadikan kami punya karakter yang benar-benar sesuai yang Kau kehendaki. Limpahkanlah kekuatan-Mu kepada mereka semua yang masih aktif menjadi guru maupun yang sudah paripurna, sehingga mereka akhirnya benar tetap menyadari dan juga mensyukuri atas panggilannya sebagai seorang guru, sehingga benar-benar menjadikan pencerahan bagi banyak orang. Tentunya apa yang benar-benar mereka dambakan, yakni tetap sehat dan hidup ini, dan juga senantiasa berkenan padamu menjadi dambaan satu-satunya. Ya Bapa, semuanya ke permohonan untuk keselamatan mereka kami sampaikan kepadamu melalui Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, hidupkanlah harapan kami semua. Betapapun usaha-usaha kami amat kurang berarti, semoga kelak kami semua mendapat bagian dalam keadilan dan perdamaian kerajaan Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Mari kita persembahkan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh perjamuan air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kalahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap kepadamu, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami sampaikan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucilah aku dari dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Allah, semoga Engkau berkenan memberkati persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini dan menjadikannya sebagai tanda kehadiran putramu, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan minyak yang membawa sukacita, Engkau telah mengurapi putra tunggalmu Tuhan kami Yesus Kristus, Imam abadi dan Raja semesta alam, agar Ia melaksanakan karya penebusan umat manusia dengan mempersembahkan dirinya di altar salib sebagai kurban pendamaian yang tak bercela. Dan setelah seluruh ciptaan ditaklukkan di bawah kuasanya, Ia menyerahkan kehadirat-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, kerajaan yang kekal dan semesta, kerajaan kebenaran dan kehidupan, kerajaan kekudusan dan karunia, kerajaan keadilan, kasih dan damai. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan penguasa, serta seluruh bala tentara surgawi, kami menyanyikan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang jaga dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Diko. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, bersama Santo dan Santa dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, dan bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini, khususnya yang kita saksikan pada malam hari ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam
surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga bersama tubuh dan darah Tuhan kami Yesus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Tuhan akan bertata sebagai Raja untuk selamanya. Tuhan akan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas Yesus Kristus Putra-Mu Sang Raja yang telah rela mengorbankan dirinya dan menjadi santapan bagi kami. Semoga kami dikuatkan olehnya untuk menghayati hidup sebagai orang-orang yang berkenan kepadamu, sehingga kelak Kau perkenankan memasuki kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk sejenak. Pada Bapak Ibu guru yang tanggal 25 November itu sebagai Hari Guru, tentunya kami semua mengucapkan terima kasih atas panggilan Bapak Ibu untuk mencerdaskan kami bangsa-bangsa yang sungguh-sungguh perlu dicerdaskan. Semoga panggilan menjadi guru untuk mencerdaskan kami semua akhirnya punya karakter-karakter yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun guru di masa sekarang mungkin serba repot untuk memberi katakanlah peneguran kepada anak didik yang mungkin dianggap dalam tanda petik bandel, dijewer, dilaporkan untuk sebagai hal yang ya katakanlah melanggar hak asasi dan sebagainya, serba repot mungkin. Tapi itulah kenyataan yang terjadi sekarang. Tapi jangan pesimis, Bapak Ibu menjadi guru, tapi benar-benar tetap mendampingi. Inilah yang perlu didampingi dengan berbagai macam hal yang perlu untuk disikapi secara benar. Mudah-mudahan panggilan menjadi guru juga tetap membara. Dengan demikian benar-benar bangsa ini akhirnya punya karakter yang benar-benar bermartabat, yakni karakter yang dikehendaki Tuhan, yang akhirnya kembali kepada citranya sejati, yakni citra Allah sendiri. Mudah-mudahan ini benar-benar terwujud di dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Dan mungkin dari pihak guru tadi mau menyampaikan hikmah atau apa namanya tadi, apa sekarang dinyanyikan, ya monggo, lebih bagus kalau dinyanyikan sekarang, bisa kita semua dapat mengenang jasa para guru kita. Saya ngerepek punya itu. Bapa
Novisiat guru untuk kita semua. Mari saudara-saudari kita mengakhiri perjamuan Tuhan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudari, pergilah, Ekaristi sudah selesai.